Miss, aku diteror sama orang, Miss. Ya Allah, ini gimana dia ngancam-ngancam aku. Biarin, mau kamu pacaran sama orang loh. Bukan pacaran, Miss. Ya Allah, demi Allah, aku gak pacaran. Apa itu? Nah, saya ceritakan cuma dalam 1 minggu, aku kena 25 juta itu, Miss. Aku tahu, wong kamu pacaran sama dia. Aku gak pacaran, Miss. Ya Allah. Ayo ceritakan, wes, apa yang terjadi dalam seminggu ini. Kok bisa kamu kehilangan 20 juta lebih? Ya Allah, itu ya dari minggu malam dia sebenarnya aku nggak pernah respon inbox. Terus? Nah, kenapa orang itu inbox 2 kali langsung aku respon? Aku lihat itu ya. Ya karena ganteng, karena dia ganteng. Nah, sebentar dulu saya mau cerita. Iya, tapi Iya. boleh dong Miss Yuni ngomong dulu, karena dia ganteng. Kamu kan nanya tadi kenapa kamu balas SMS-nya? Karena dia ganteng. Terus lanjut. Kapok ya dia mau Miss Yuni. Aku cuma kasihan dia karena dia itu katanya anak yatim piatu, keluarganya itu meninggal semua, bapak ibunya sama adiknya waktu dia waktu tsunami di Aceh 2004. Aku terharunya kan dari situ. Nah, Terus? di inbox itu kan dia kan cerita seperti itu. Habis itu cerita seperti itu paginya hari Senin paginya dia tuh tiba-tiba minta WA. Nah, aku kasih lah tuh WA karena aku terharu sama dia tuh, dia punya anak satu. Dia punya anak satu, istrinya meninggal 2016. Habis itu dia kan kerja di Singapura selama kontraknya itu 5 tahun. Sekarang ini baru 4 tahun setengah. Nah, 4 tahun setengah itu setelah dia tuh cerita sama aku, dia tuh tiba-tiba bilang gini, sebentar ya aku ada meeting katanya gitu. Setelah meeting mungkin 15 menit atau 10 menit dia kembali lagi tuh di WA. Katanya, Mbak, aku bisa nggak minta tolong apa? Aku barusan itu ada meeting, aku sama perusahaan mau dipindah ke Dubai. Nah, mau dipindah ke Dubai itu di sana kontraknya harus 5 tahun. Kalau aku pindah ke Dubai, nanti aku nggak bisa jumpa anakku selama 10 tahun. Aku nggak mau anakku, apalagi anakku sekarang yatim. Dia bilang kayak gitu, Mbak bisa nggak Mbak, aku minta tolong apa? Aku bilang gitu. Katanya dia kalau mutus kontrak selama kan dia kurang 5 bulan. Kalau mutus kontrak sekarang, aku harus ada persetujuan keluarga dari pihak keluarga. Kenapa? Atau calon Nggak mau istri. dipindah ke Dubai. Sedangkan di Dubai itu gajinya 4,9 katanya gitu. Saya ngomong pelan-pelan aja. Saya ngomong pelan-pelan aja. Miss Yuni gak gede sama kamu. Pelan-pelan sayang. Pindah ke Dubai terus. Pelan-pelan kamu barang ngoyok kamu ya. Habis itu minta pindah ke Dubai, dia nggak mau. Dia perusahaan itu minta persetujuan keluarganya karena memutuskan kontrak. Dia minta tolong sama aku untuk SMS lewat WA. SMS ada satu nomor Indonesia itu katanya agensi. Suruh bilang kalau saya pihak keluarganya karena Pak Fahmi nggak mau dipindah ke Dubai karena dia punya anak kecil. Cuman itu alasannya. Habis itu si nomor Indonesia itu minta nomor card ID-ku. Aku kasihlah fotokan ke dia. Habis itu hari itu juga dia karena udah dikeluarkan dari perusahaan, itu harus keluar dari situ. Itu kerjanya di laut, di Bukit Kecil, dia kerja pelayaran. Hari itu juga harus dia pergi ke agensi di Riau, dari tengah laut itu harus naik boot ataupun helikopter. Oke, naik helikopter bayar berapa? Naik boot bayar berapa? Kalau naik boot itu bayar 4,5, tapi kalau naik helikopter itu katanya 9 juta. Dari situlah dia minta uang ke aku, katanya dia nggak punya uang cash karena uangnya itu Ada di deposito. cek. Ada di deposito. Berapa M? Benar. Berapa M? Itu tulisannya itu 1.663.000.000. Setelah saya ngasih card ID itu, kenapa nama saya itu dicantumkan di chat itu? Nah, setelah udahlah aku bayar itu yang naik helikopter tadi karena aku nggak punya 9 juta, aku transfer 50% jadi 4,5 juta. Habis itu
Sudah sampai di darat, itu katanya mau mencairkan cek itu. Mencairkan cek, dia nggak bisa mencairkan karena nama di cek itu ada nama saya. Terus harus ada pengacara yang nanda tangani. Harus Terus? ada tangan, nggak mungkin. Katanya dia, jalan satu-satunya aku pergi ke Hongkong cari kamu, nanti katanya katanya orang kantor bisa dicairin di BNI, BCA, dan juga di Optina. Setelah itu pun kan nggak pegang uang sama sekali, itu pun minta mau ke sini itu pun dari sana. Dia minta 7 juta untuk pergi ke sini. Sudah aku transfer 7 juta, dia buat visa seharian, katanya habis itu besoknya lagi pergi ke Batam, diantar orang kantor. Diantar orang kantor itu sudah sampai di Batam, di airport itu dia kena denda karena bawa cek besar, dia kena denda 8.300.000, 0,5% katanya. Harus bayar hari itu juga. Aku pusing cari uang ke sini, ke sana kemari, aku nggak tahu nipu siapa. Teman-temanku aku tipu, aku kasihkan dia. Sudah bayarlah itu dia cukai itu 8.300.000. Terbanglah dia ke Singapura. Soalnya ke Hongkong transitnya ke Singapura karena memilih tiket yang murah, transit di Singapura. Pergi ke Singapura, sudah di Singapura, dia chat saya lagi katanya udah di Singapura, transit 1 malam di Singapura. Ternyata udah di Singapura dia ketiduran, katanya demam. Sudah di sana bingung lagi, cari uang lagi, aku suruh untuk penerbangan ke Hong Kong. Ya Allah. Habis itu sudah sampai di Hong Kong, aku cari lagi uang di Singapura itu beli tiket ke Hong Kong. Sudah sampai di Hong Kong, dia foto dan dia nangis-nangis, katanya sudah di bandara Hong Kong nggak boleh pembantu menandatangani cek sebesar itu karena berhubungan itu dengan polisi, nanti kamu dideportasi. Katanya aku nggak mau jadi orang egois, aku sudah komunikasi ini itu. So, pokoknya intinya nggak bisa, cuma nanti saya takut di penjara 3 atau 2 hari itu deportasi, katanya gitu. Habis itu katanya perusahaan suruh balik lagi ke Singapura. Padahal itu waktu di Hong Kong itu di Sherlock itu saya kasih tahu ke majikan saya, katanya itu benar di Hong Kong. Terus habis itu dia tunggu 1 jam, dia balik lagi ke Singapura. Balik ke Singapura itu sudah sampai di Singapura pusat. Dia tuh katanya bisa dicairin di sana. Kenapa nggak kemarin orang kantor bilang kalau bisa dicairin di Singapura pusat? Habis sudah terbanglah ke Singapura pusat, yang bayarin itu juga kantor Singapura pusat, katanya 9.200.000 tiketnya untuk kembali ke Singapura. Nah, sudah sampai sekarang nih ada di Singapura pusat, harus menyewa notaris untuk menggantikan saya. Itulah saya suruh bayar lagi untuk 7 juta untuk notaris itu. Saya nggak ada uang, dari mana uang? Dan itu ngancam-ngancam saya. Ya itu benar, ada cek untuk ceknya orang, tapi dicantumkan namaku juga. Aku sudah cerita sama majikanku. Kenapa bisa cek dicantumkan ke nama kamu, katanya gitu. Sekarang ini katanya kalau nggak bisa membayar notaris, tolong bantu aku pulang ke Lombok, aku mau mencairkan uangku yang ada di rekening, karena rekeningnya ada di rumah dan ATM-nya expired bulan 4 kemarin. Ya itu mengancam-ancam aku seperti itu, Miss. Gimana itu, Miss? Oke, menurutmu itu benar atau salah? Aku nggak tahu, Miss, ya Allah. Kamu sering dengerin Miss Yuni cerita nggak? Iya sering, Miss. Sering aku ngikutin Miss Yuni terus. Terus kenapa kamu masih bisa tertipu? Kan itu cara-cara sindikat. Kan saya sudah bisa baca ceritamu itu. Kan tadi saya nanya, naik helikopter apa naik kabut? Berapa M? Punya anak 1, bapak ibunya mati. Kan cerita itu sudah sering kali terjadi. Karena orangnya ganteng, terus kasihan, kamu kasihan. Kalau memang kamu tidak tertarik sama dia, kenapa kamu harus bantu dia, Dok?
Ah, kenapa kamu harus bantu dia? Ya itu, karena kamu dapat 1 M tadi atas nama kamu. Enak aja kamu dapat 1 M. Ngimpi loh. Miss Yuni kan selalu bilang, mana ada orang ganteng seleranya kamu, tiba-tiba cari istri, pura-pura jadi istri untuk nerima uang loh. Gak ada sayang, kecuali kita bodoh. Miss Itu kan ada untuk istri-istri kayak gitu, cuman dia memelas-melas, Miss. Kenapa kamu memelas-melas kamu kasih? Itu ada orang meninggal dunia, orang Lampung itu. Kenapa kamu nggak ngasih bantuan dana ke mereka? Kenapa kamu nggak donasi? Itu melas loh. Keluarganya nggak punya uang loh. Bayinya itu masih bayi. Itu ada anak itu juga melas-melas itu. Istrinya barusan sesar masuk PT. Anaknya minum susu aja nggak ada. Kalau kamu kasihan melas-melas juga yang di Malaysia itu. Setiap hari makan minum tajin. Mereka nggak kuat beli susu. Kenapa kamu percaya sama mereka? Ya Allah, nggak tahu katanya atau mungkin kamu dihipnotis dari Enggak dihipnotis, enggak dihipnotis. Itu adalah pikiranmu. Pikiranmu yang membuat kamu berpikir bahwa seandainya kamu dapat uang 1 M atau seandainya kamu bisa membantu dia akan berterima kasih sama kamu. Tapi itu modus, sayang. Ceritanya lo Miss Yuni sudah hafal. Kok melasi sama orang ganteng? Kok melas sama orang ganteng? Hah? Sebenarnya itu bukan gak ganteng, Miss. Orang aku juga nggak ada rasa, bukannya kita. Bukan masalah nggak ada rasa. Loh, sekarang gini, secara logika. Kenapa saya minta donasi, kamu nggak bisa ngasih uang saya 10 juta? Ya karena memang kita biasa aja. Tapi kalau laki-laki ini kan memelas, menceritanya memelas. Ngerti nggak sayang? Karena itu jangan tamak. Kita itu jangan mengharapkan orang lain baik sama kita. Nggak ada orang baik, Nduk. Ini sindikat ini saat ini ada di Kamboja. Mereka kerjaannya nipu-nipu. Ngerti nggak sayang? Baru seminggu loh. Wah, baru seminggu. Habis totalnya berapa kamu sayang? 25 juta. 25 juta. Lah kamu lah anakku sayang. Kamu dari Populam kan? Lah iya loh, kamu itu anakku loh. Kamu itulah anakku loh, Nduk. Aku itu kena musibah, aku benar-benar ini benar musibah. Aku nggak mau bercinta. Aku punya anakku masih umur 3 tahun ini. Aku nggak mau bercinta. Kamu nggak mau bercinta, tapi kenapa kamu ada orang laki-laki ganteng, kamu WhatsApp-an sayang? Kenapa kamu nggak blok sayang? Sekarangnya aku sudah blok semua. Percuma, uangmu sudah habis 25 juta. Ganti belum, mungkin nomornya udah 10, ada 2. Ya udah, kamu kirimkan nomornya Miss Yuni ke dia. Kamu dicari Miss Yuni. Bilang sama dia. Oke. Oke, nomor ini ya, Miss. Ya, kamu dicari Miss Yuni kalau butuh notaris. Karena mereka sudah kenal saya, sayang. Oke. Ya Allah, aku benar-benar aku sampai mimpi nggak bisa tidur, nggak bisa makan, aku nangis. 25 juta. Ya Allah. Lah iya, kalau kamu bilang kasihan sama orang, kenapa kamu nggak kasihkan ke Miss Yuni 10 juta? Miss Yuni ini bagi-bagi buat orang yang membutuhkan. Kenapa kamu kasihan sama orang yang nggak kamu kenal? Kasihan sama Miss Yuni. Aku di sini baru 2 tahun, sebenarnya aku berkeluarga aku aja kekurangan, Miss. Lah iya. Terus ngapain kamu kasihan sama orang? Pertanyaan saya, kenapa kamu kasihan? Aku juga nggak tahu kenapa. Ya Allah, benar-benar aku nangis tiap hari, Miss. Padahal kamu sering dengerin Miss Yuni, Nduk. Makanya. Ngikutin setiap malam aku ngikutin, Miss. Bener sumpah, aku ngikutin Miss Yuni terus. Tapi kenapa ya Allah. Padahal itu podcastnya Miss Yuni sudah banyak loh, Nduk. Kamu itu anakku. Podcastnya Miss Yuni banyak loh, Nduk. Aku mohon share itu di Facebook fotonya dia orang ini, ya Allah, biar nggak ada. Bukan orang itu, karena besok dia ganti lagi, Nduk. Dia itu besok ganti foto lagi. KTP bisa buat sendiri, sayang. Ngerti nggak? Berarti kamu harus nambahin lagi ya sedekahmu ya, Nduk ya. Iya, Miss, ya Allah, mudah-mudahan aku nggak lupa dengan itu, ya Allah. Ya, sedekahnya ditambahin ya, sayangnya. Iya. Terima kasih banyak ya, Miss. Ya wes, hati-hati ya. Mudah-mudahan udah ya. Fokus lagi sama keluarga ya, sayangnya. Iya, insya Allah. Assalamualaikum. Oke, jadi sekarang itu para penipu itu tidak atas nama cinta nggak nyuruh kalian nggak pakai baju.
Dia tuh memelas-melas. Saya sudah tahu trik mereka. Benar nggak? Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Itulah yang aneh. Halo?